Boleh diperkenalkan dengan atas nama Bapak siapa? Saya Mada sebagai project head untuk Gias The Series 2025. Boleh dijelaskan secara singkat ya Pak, sebenarnya Gias di Bandung tuh apa sih Pak? Oke, pameran Gias itu pameran otomotif. Kita adalah kegiatan roadshow dari kemarin pameran Gias Jakarta ya, yang sudah diselenggarakan di Tangerang. Terus kemudian kita jalan di Surabaya, kemudian sempat ke Semarang, terus kita lanjut ke Bandung dan nanti ditutup di Makassar. Gitu. Berarti sebenarnya kalau tujuan utama dari event ini itu seperti yang Bapak bilang kayak roadshow pameran gitu ya Pak? Pameran intinya kita tuh membantu mendongkrak penjualan mobil yang ada di Indonesia. Poinnya itu. Jadi kita memperkenalkan produk-produk baru, kendaraan roda 4, roda 2 itu dikenalkan ke pengunjung. Goalsnya ya pengunjung bisa dapat mobil yang baru gitu aja. Kalau perbedaan Gias Bandung sama mungkin event Gias lainnya itu apa sih Pak? Bedanya apa ya? Bedanya Apakah lokasi aja? lokasi aja sih sebenarnya. Jadi lebih mendekat. Kan kalau kita tahu transaksi kendaraan itu kan dilakukan per daerah ya. Jadi kalau kita dari daerah Bandung mungkin platnya D gitu kan. Kalau orang Surabaya plat L, Jakarta Jabodetabek plat B gitu kan. Nah itu per wilayah gitu. Jadi itu makanya kita bikin untuk menguatkan penjualan, meningkatkan transaksi kendaraan bermotor di sini tuh dengan itu. Kalau misalkan kan ada juga IMX tuh kan ya. Yang itu apakah beda dengan Gias? Apakah IMX ya? Iya. Indonesia Modification Expo itu betul. Iya, betul. IMX itu lebih ke pameran modifikasi ya sebenarnya ya. Kalau kita tidak ada transaksi ya? iya lebih ke modifikasi. Jadi dia tuh mengangkat kalau nggak salah tentang modifikasi ya. Kalau di kita benar-benar kendaraan baru yang kita yang kita pamerkan gitu. Lebih ke kendaraan baru bukan dimodifikasinya kayak gitu. Berarti siapa sih Pak target pengunjung atau para peserta yang pengen dia tujukan sama Gias Bandung tuh? Target pengunjung ya, lebih ke target pengunjung. Kita tuh pengen di semua segmen sebenarnya, mulai dari segmen orang-orang yang baru akan pertama kali punya mobil, itu menjadi target kita, mungkin usia 20-an sampai dengan 45-an, mungkin itu yang jadi orang-orang new user mobil. Terus yang kedua di target segmen keluarga, pasti keluarga itu yang penjual mobil terbesar kan kita di segmen MPV, SUV gitu kan, itu di segmen keluarga gitu sih. Itu kita sasar. Bagaimana sih Pak kalau misalkan tim dari Gias ini kayak memetakan nih kebutuhan pengunjung, jadi ada apakah dari pengunjung keluarga atau pribadi itu tuh mereka tuh harus ngapain aja sih di sini, dan mungkin ada kayak sirkulasi mereka kayak gimana gitu tuh. Palingan lebih ke ini ya, kita punya goals itu untuk kenyamanan pengunjung yang pertama. Jadi kalau pengunjung itu dulu kita bikin tiket itu kan onsite aja hanya ada di sini. Kita permudah dengan ada online. Jadi orang bisa beli dari rumah terus baru datang ke sini kemudian ditukarkan langsung masuk. Ada juga kalau orang ada kesulitan buat beli online, itu kita juga sediakan on the spot di sini. Terus kemudian untuk segmen apa ya, kalau kami dari sisi traffic sih lebih mengutamakan kenyamanan pengunjung aja sih sebenarnya. Tidak spesifik yang VIP atau yang apa itu nggak ada gitu. Berarti untuk standar pun Bapak lebih atau Gias ini mengutamakan kayak kenyamanan pengunjung aja nih, gimananya gitu. Nyaman pengunjung yang utama itu. Gitu. Kalau berarti apa aja sih touch point yang di Gias ini yang penting nih biar bisa memberikan para pengunjung ini kesan kayak wah di Gias ini nih oke deh, pameran-pamerannya oke gitu. Ya, yang pasti promo-promo yang dibawa ya pasti ya dari masing-masing promo-promo yang dibawa dari masing-masing peserta. Sama momen Gias ini, momen Gias itu ada beberapa peserta kami yang memberikan diskon itu yang tidak ada di tempat lain. Jadi kalau kita lihat, mungkin sempat lihat ada pameran mobil di mall atau di mana gitu, itu diskonnya nggak akan sebesar ketika ada di Gias ini. Nah itu momentum orang untuk beli mobil istilahnya ya, seperti itu. Terus yang kedua, ketika pameran di sini pesertanya lebih banyak, otomatis dia akan lebih mudah comparing. Jadi kalau contoh dia masih ragu nih mau beli brand A atau brand B atau brand C atau mobil A mau beli mobil C, dia di sini bisa langsung lihat, langsung comparing, langsung coba juga di bawah ada test drive, langsung dicoba. Jadi dia bisa semakin yakin sama pilihannya seperti itu. Kalau misalkan dari IO-nya sendiri nih, itu tuh misalkan ini lagi Gias ini kan cukup besar ya Pak. Kalau misalkan penuh gitu tuh cara dari Gias sendiri nge-handle itu gimana ya Pak? Untuk apa ini? Untuk misalkan ada antrian penuh terus di dalamnya sampai penuh gitu, crowdnya gitu. Crowdnya kita menggunakan beberapa, mulai dari tiket, jumlah row-nya itu, terus kemudian akses masuknya, kemudian jumlah kru yang bertugas di sini, itu kita berdasarkan punya standar ya, maksudnya ada berapa
berapa ribu orang per berapa orang, seperti itu yang kita gunakan seperti itu. Seperti di tiket aja kita punya 5 row, berarti kita kan sudah mapping tuh berapa jumlah pengunjung, kalau dilayani sekian menit berarti kita akan sediakan sekian row, seperti itu. Lebih ke situ sih. Jadi kami fokus ke concern antrian itu supaya nggak numpuk gitu aja sebenarnya. Berarti kalau misalkan ini nih Pak, kalau misalkan kayak ini kan Gias juga ada beberapa sponsor nih yang kayak dari Astra dan lainnya. Kalau misalkan dari Gias sendiri tuh mereka datang ke sini nih, apakah mereka hanya disediakan booth aja atau apa tuh Pak? Mungkin sponsor yang pasti mereka akan mendukung pameran kita ya. Mereka membawa beberapa program. Kalau lihat di Astra kan mereka produknya ini ya pembiayaan ya, lebih banyak pembiayaan. Jadi yang mempermudah para calon customer itu untuk lebih ke closing kendaraan kali ya, pembeliannya ya. Jadi salah satu alternatif pembayaran di pameran otomotif gitu. Itu cara kalau dari Bapak atau mungkin dari IO-nya memenuhi kebutuhan sponsor sih itu gimana Pak? Sesuai dengan ini, kalau kita kerjasama dengan sponsor pasti ada MOU-nya ya, maksudnya kita saling memenuhi antara kontraprestasi masing-masing pihak aja, seperti itu sih, lebih ke situ. Kalau misalkan kan kadang-kadang Gias ini kan ada media partner, ada gitu juga kan. Terus gimana sih koordinasi dengan mereka itu supaya media atau press sekitar tentang Gias ini berjalan dengan baik tuh Pak? Yang pertama kami menggunakan strategi kerjasama dengan beberapa media yang sudah kerjasama dengan kami di Jakarta, itu kita bawa ke daerah juga. Jadi jumlahnya cukup banyak. Terus kemudian kita juga ada tim PR sendiri yang punya daily press release yang akan disebarkan ke media-media gitu. Jadi ada ratusan jurnalis juga yang meliput di acara ini. Jadi secara publikasi kita juga lebih oke ya gitu. Sama untuk teknologi nih Pak, Bapak kan emang di Gias ini emang sudah ada pembelian tiket secara online. Nah itu tuh gimana sih Pak, si tiket online itu tuh kayak membantu Bapak atau mungkin membantu Gias ini dalam menjalankan acaranya? Apakah menjadi lebih lancar kah? Apakah menjadi lebih mudah mengontrol crowd-nya atau bagaimana? Ya yang pasti memecah crowd itu yang utamanya. Jadi dulu itu kalau tiket on spot itu orang pasti ngantri dari pagi kan, terus dengan adanya tiket online ini akhirnya orang bisa memilih untuk beli tiket jauh-jauh hari, itu yang lebih jadi mengurangi kepadatan di depan tiket booth-nya, lebih ke situ. Dan kita menggunakan online-nya juga based on keluhan pelanggan yang sebelumnya kita evaluasi kira-kira improvement apa yang bisa kita buat di situ, kayak gitu. Saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk misalkan ini kan ada beberapa kru dan ada beberapa IO juga seperti Bapak. Mungkin apakah mereka tuh di training kah atau bagaimana? Apakah mereka volunteer doang atau bagaimana? Ya, mungkin dari sisi ini ya yang di luar pengunjung dulu ya. Kami itu di sini di dalam pameran ini tuh ada banyak pihak. Yang pertama dari kami organizer pamerannya sendiri, exhibition organizer-nya. Terus kemudian ada para peserta ini masing-masing punya IO masing-masing yang mereka mengelola acaranya, mengelola SPG-nya, mengelola tim sales-nya gitu. Terus ada juga sama kru yang sekarang hari ini menggunakan baju kuning ini kru dari kami. Mereka juga punya bagian masing-masing ya. Di situ itu mereka di training dengan SOP standar kami. Jadi kalau di ticketing berarti mereka harus seperti apa, metode pemakaian gelangnya seperti apa dan sebagainya, metode scanningnya. Di informasi kita juga ada list pertanyaan itu yang kami berikan ke mereka, FAQ-nya sudah kita berikan seperti itu. Berarti emang di awal pun saat training, saat apapun sudah ada SOP-nya gitu ya Pak, untuk masing-masing booth juga gitu ya? Itu jauh mempermudah kita dalam bentuk briefing ya. Briefing kami hanya general aja mengenai tata cara berpakaian, sopannya seperti apa, seperti itu. Itu sih. Kalau misalkan bagaimana sih kayak si tim IO itu kayak menjaga sikap mereka dalam misalkan ada tamu datang atau mungkin ada pengunjung datang nih biar mereka tetap ramah dan profesional nih di dalam lagi di Gias ini tuh Pak? Ya palingan di SOP-nya itu ya yang kita sampaikan, jadi memang harus seperti harus seramah mungkin ke para pengunjung ya. Itu aja sih, nggak ada treatment khusus sih kalau itu. Kalau mungkin tantangan terbesar dalam mengelola acara sebesar Gias ini itu apa ya? Mungkin bisa diberikan contohnya juga Pak. Tantangan terbesar pertama keterbatasan besarnya venue di lokasi di masing-masing kota. Kalau kita tahu SBSD itu kan hampir 100.000 meter persegi kita pakai gitu. Dan ada 11 hall di sana, sedangkan di daerah ini satu area pameran itu tidak lebih besar daripada satu hall di sana gitu. Jadi kita challenge-nya itu, peserta juga booth-nya semakin kecil, mobil yang dibawa semakin dikit gitu. Nah,
challenge kedua adalah ekspektasi orang terhadap pameran Gias itu kan seperti di Jakarta besar, sedangkan venue-nya kecil. Nah itu sih kita harus challenge-nya itu ngasih tahu orang kalau di sini memang beda sama yang di Jakarta, ini seperti miniaturnya gitu. Dan di sini kita lebih ke ini ya, ngepus orang supaya bisa beli mobil sih lebih ini. Kalau misalkan Bapak kan sempat mention kalau misalkan Gias juga kayak ada ngadain evaluasi atau mungkin feedback dari pengunjung. Itu tuh gimana sih cara dari Giasnya sendiri ngumpulin si feedback itu? Apakah by interview nanya ke pengunjungnya atau bagaimana? Oke, yang pertama kami menggunakan survei ke pengunjung yang kami bagi data ke semua segmen usia. Itu kami tanya dengan rata mereka, terus kita tanya mulai dari kenyamanan mereka ke sini bagaimana, terus mereka di sini mencari apa, terus latar belakang mereka seperti apa, latar belakang maksudnya demografinya seperti apa, mereka sudah punya mobil atau belum, di sini mau cari apa, jalan-jalan atau cari kendaraan gitu. Nah seperti itu sih kita nanya. Terus mereka tahu media promo di sini dari mana, itu yang kita tanya ke mereka gitu sebagai improvement kita. Ada rencana nggak sih Pak? Ini Gias kalau boleh tahu Bandung tuh ke yang berapa ya Pak untuk di Indonesia sekarang? Bandung itu rangkaiannya dia setelah Jakarta, Surabaya, ini kota ketiga ya. Berarti setelah ini bakalan ada lagi? Ada ke Makassar. Nah itu tuh kalau misalkan dari ketiga kota ini kan mulai dari Jakarta, Surabaya dan Bandung, apa sih Pak rencananya untuk pengembangan baik di bidang di servisnya ataupun di pelayanannya itu tuh apa sih Pak buat event yang di Makassar nanti yang terakhir? Makassar yang pasti karena venue-nya baru, ini lokasi benar-benar venue baru jadi, terus kita pakai lokasinya itu agak jauh, kurang lebih sekitar 16 kiloan dari pusat kota Makassar. Jadi kita punya challenge bagaimana awareness sih, lebih utamanya lebih ke awareness orang, kita ada pameran di lokasi itu gitu. Itu yang berarti kalau di Makassar pun Bapak fokusnya kayak media partnerinnya terus buat naikin awareness si masyarakat di Makassarnya. Strategi ATL yang kita pakai, terus kemudian promosi lain dari digital, sosial media, influencer, itu kita gunakan semua channel marketing yang ada. Gitu. Sekian dari kami sih Pak. Cukup. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih.